Panjang jembatan ini kurang lebih 1 km yang dibangun oleh dalam program TMD bersama pemerintah Kabupaten Kota Kartanegara. Saat ini jembatan ini tidak dapat digunakan karena di ujung jembatan ini mengalami genangan air yang cukup tinggi. Halo sahabat Taran Channel, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berada di Desa Melintang, tepatnya di jam 12. Saat ini saya ditemani oleh warga Muara Anggelam dan beliau adalah tenaga kesehatan di Muara Anggelam. Boleh diperkenalkan dengan siapa? Wildan. Biasa disapa dengan siapa yuk? Pak Raden. Pak Raden, Papa Al ya, dan bertugas di Anggelam, jauh di pelosok. Dan kita bertemu di sini jalan-jalan di Desa Melintang. Kondisinya seperti apa Desa Melintang yuk? Kondisi saat ini lagi banjir, hujan terus menerus. Dan kita berada di ujung jalan Desa Melintang ya. Iya. Jalan ini yang menghubungkan antara Desa Melintang dan kecamatan dan Desa Sebemban Dan kecamatan ibu kota kecamatan dan menghubungkan Kota Bangun ya. Ya sahabat Taran Channel, kita saksikan sendiri seperti ini keadaannya, dan di belakang kita ini adalah jembatan yang saat ini tidak bisa diakses untuk transportasi darat karena badan jalan penghubungnya dalam keadaan tergenang. Dan tempat kita berdiri saat ini, inilah jalan yang harusnya dilalui oleh kendaraan namun tergenang sehingga tidak bisa digunakan akses transportasi melalui jembatan ini. Dan kita melihat sampai ke ujung sana ya, di belakang kita. Ya, kita lanjut melihat keadaan desa. Ya sahabat Taran Channel, inilah jalan Ulin yang menghubungkan akses jalan darat Desa Melintang menuju Desa Sebemban. Kurang lebih jalan ini panjangnya 1 kilo ya, 1 kilometer. Namun saat ini jalan ini tidak bisa digunakan karena badan jalan penghubungnya yang menghubungkan darat ke arah Sebemban itu tergenang air ya, dan ada yang terkikis. Tentunya memang hal itu terjadi karena di wilayah ini jika pasang tinggi secara periodik, wilayah ini mengalami genangan air yang cukup tinggi, dan jembatan ini belum berapa lama juga tergenang ya sahabat, dan baru dalam keadaan surut. Dan memang saat ini adalah bentangan Danau Melintang ya, yang dibuatkan secara khusus jembatan penghubung interkoneksi jalan antara Desa Melintang menuju akses desa-desa lain yang dapat ditempuh melalui daratan. Dan kita ketahui Desa Melintang ini berada di sekitar perairan Danau Melintang dan Sungai Melintang, dan mereka sebenarnya lingkungan desanya, lingkungan pemerintahan desa dan pemukiman tidak memiliki daratan ya. Ada daratan jika saat kemarau panjang. Kondisi saat ini adalah pasang tinggi, namun dibandingkan dengan tahun 2017, pasang tinggi yang terjadi di sini tidak separah atau setinggi yang terjadi 2017. Dan kita terus melangkah sampai ke arah pemukiman, di mana di depan sana itu adalah pusat pemerintahan desa juga ada di situ. Ya sahabat Taran Channel, setelah kita
berjalan kurang lebih 400 meter. Kita sudah berada di tengah-tengah titik jembatan ini ya, yang panjangnya itu kurang lebih 1 km, dan kita sudah menempuh separuhnya, dan kita sebenarnya berada di tengah danau ya. Nah, seperti begini sahabat Tarantula suasananya, dan memang jembatan ini betul-betul berada di tengah sungai. Dan belum berapa lama sebenarnya, beberapa hari yang lalu ini jembatan ini tergenang air, tertutup air, dan kita bisa lihat bekas-bekas bahwa jembatan ini terendam air ya, dengan adanya eceng gondok di atas badan jalan seperti ini. Ya, seperti ini sahabat rencana, adanya eceng gondok di atas badan jalan jembatan Ulin ini pertanda air sempat menggenangi badan jalan ini, sehingga tidak dapat dilalui oleh kendaraan atau masyarakat. Karena di ujung jembatan tadi tempat kita berhenti, badan jalan yang mengakses ke daratan itu juga tergenang, dan kita melihat apa yang sedang dilakukan oleh rekan-rekan kita di sana ya. Dan tumpukan eceng gondok atau gulma ini yang membuat beberapa tumpukan di atasnya. Apakah yang sedang dipungut warga ini? Ini apa yang dipungut nih? Keong mas. Keong mas. Dan ini enak loh. Enak. Ya, itu di depan tengah jalan ada. Dan ternyata keong mas pun juga ikut terdampar di badan jalan ini ya. Dan tadi kita sudah melihat. Nah, ini pijakan kita juga, hembusan air atau terpaan air ya masih terasa menggenangi badan jalan ini. Ya, sahabat Aran Channel, sekali lagi sahabat Aran Channel menginformasikan bahwa Desa Melintang ini berada di Kecamatan Muarawis ya, satu dari 7 desa di Kecamatan Muarawis. 7 desa itu diantaranya mulai dari ibu kota kecamatan, yaitu Desa Wis sendiri, kemudian yang terdekat itu Desa Sebemban, kemudian ada Desa Melintang, terus yang di sisi darat ada Lebak Cilong, Lebak Mantan, kemudian ada Desa Muara Anggelam dan Desa Anggelam. Dan kali ini kita ditemani oleh warga Desa Muara Anggelam. Halo, apa kabar? Ya, kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah. Kita lanjut sahabat ya, menyusuri sepanjang badan jalan ini yang rupa-rupanya baru mengalami surut ya. Sebelumnya ini juga, nah seperti ini masih ada genangan air di titik jembatan yang terendah ya. Dan posisi pijakan kita saat ini rupa-rupanya titik terendah dari bentang jembatan. Pertandanya adalah masih ada hembusan air gini yang naik ke jembatan, dan sisa-sisa genangan air yang membawa gulma-gulma berada di badan jalan ini. Sekali lagi sahabat rencana, Desa Melintang ini merupakan satu dari 7 desa yang berada di Kecamatan Muarawis, di mana Muarawis satu dari 20 kecamatan yang ada di Kota Kartanegara setelah mengalami 2 pemekaran. 7 desa di Kecamatan Muarawis diantaranya yaitu nih ada warga, anak-anak sedang bermain. Apa lah? Hah? Mendian. Di sekolah kah? Enggak, belum masuk kah? Oh iya, minggu yo. Oh my. Baru masuk rut ini yo. Dan ini posisi jembatan yang terendah sepertinya. Ya, sahabat.
Ya, sekali lagi sahabat Aren Channel menginformasikan bahwa di Kecamatan Muarawis ini terdapat 7 desa, salah satunya yaitu Desa Melintang, tempat kita berpijak sekarang. Dan sejarah jembatan ini adalah dari program TNI Masuk Desa, TMD, bersama pemerintah Kabupaten Kota Kartanegara membangun jembatan sepanjang 1 km kurang lebih. Dan Desa Melintang ini satu dari 7 desa, diantaranya Desa Muarawis, Desa Wis, Desa Sebemban, Desa Lebak Cilong, Lebak Mantan, dan Desa Moranggelam yang berada di Sungai Enggelam, dan Desa Enggelam yang berada di pojok Kuta Kartanegara yang berbatasan langsung dengan wilayah Kuta Kartanegara. Dan di sini kita berada pada titik terendah jembatan yang panjangnya 1 km. Dan kita saksikan titik terendah ini genangannya ya sekitar 20 cm ya. Begini keadaan sahabat ya. Dan kita lanjut perjalanan kita sampai ke ujung jembatan menuju ke arah pemukiman. Nah, jangan tenggondok, gulma-gulma ini yang dibawa oleh hempasan gelombang air danau yang menggenangi jembatan, mengendap di badan jalan ini ya. Terus kita berjalan menuju arah pemukiman Desa Melintang. Ya sahabat Aren Channel, kurang lebih kita menempuh jarak sekitar 700 sampai 800 meter ya di badan jalan ini. Di posisi badan jalan ini pun juga masih ada hempasan-hempasan air yang memang pertanda ketinggian air sebelumnya menggenangi jalan ini. Dan satu titik jembatan ini sengaja dibuat melengkung ya. Kondisi jalan melengkung ini untuk memberi kesempatan transportasi perahu untuk melewati kolong jembatan ini, sehingga ketinggian jembatan sebagai alur transportasi perahu bisa melalui jalur ini, tidak harus memutar ya. Nah, inilah posisi jembatan yang cukup tinggi ya, dan memang dibuat tinggi agar perahu bisa melalui jalan ini saat air surut. Inilah keadaannya. Dan kurang lebih 200 meter lagi sahabat ya, kita menuju kampung. Sekedar informasi tambahan sahabat Aren Channel ya, untuk melengkapi informasi-informasi sebelumnya, bahwa Kuta Kartanegara ini memiliki luas 27.362 km persegi yang terdiri dari wilayah administrasi sebanyak 20 kecamatan, 193 desa, 44 kelurahan. Dan di depan kita adalah pemukiman Desa Melintang yang sebentar lagi kurang lebih 150 meter kita akan sampai ke lokasi pemukiman desa, yang dimana lokasi pemukiman desa ini adalah Desa Melintang yang di dalamnya juga ada pemerintahan desanya ya. Ya, sekedar untuk diketahui bahwa Desa Melintang ini sebagaimana berada di perairan Danau Melintang, penghasilan utama warganya adalah dari hasil perikanan danau atau air tawar. Ya sahabat Aren Channel,
sebelum kita mengakhiri informasi yang disampaikan, sebentar lagi kita sampai ke titik tujuan kita, yaitu ke Desa Melintang. Namun berhubung masih ada kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan, rencana lakukan, kita akhiri dulu informasi ini, dan kita akan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan perahu, yang mana perahu kami gunakan itu perahu dari Desa Moranggelam. Dan perahunya berada di sana ya. Kita coba memanggil agar bisa mendekat, dan kita akan langsung beraktivitas kembali menuju lokasi berikut, yaitu Desa Melintang. Maaf, Desa Muara Anggelam. Dari Desa Melintang kita menuju Desa Muara Anggelam. Ya, baik sahabat Taran Channel, kita lanjut perjalanan kita lagi ya, sambil menunggu rekan-rekan yang membawa perahu. Kita mendekat ke arah pemukiman Desa Melintang. Ya sahabat Taran Channel, cukup sampai di sini ya perjalanan kita, dan segera kita lanjut karena cuaca kelihatan mulai mendung. Perjalanan kita akan lanjutkan ke Desa Muara Anggelam, dan di sana perahu yang akan menjemput nantinya. Ya sahabat Taran Channel, saat ini kita berada di jembatan Desa Melintang. Jembatan ini yang menghubungkan akses interkoneksi antar desa di Kecamatan Muarawis. Panjang jembatan ini kurang lebih 1 km yang dibangun oleh dalam program TMD bersama pemerintah Kabupaten Kota Kartanegara. Saat ini jembatan ini tidak dapat digunakan karena di ujung jembatan ini mengalami genangan air yang cukup tinggi, dan belum beberapa lama jembatan ini pun juga ikut tergenang karena pasang tingginya air di Desa Melintang ini, di Danau Melintang dan Sungai Mahakam. Dan untuk melanjutkan perjalanan, kita menunggu jemputan oleh rekan-rekan kita bersama tim Junat. Dan saat ini perahu yang akan menjemput kita sudah mendekat ya, dan kita lanjut perjalanan sahabat Taran Channel.